disepakati kita sedang akan memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa perlu kita peringati? Banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, kata Abu Bakar Siddiq, man 'azzama maulidan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam faqad ahyal Islam. Siapa saja yang berkenan menghidupkan, membesarkan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh dia telah menghidupkan Islam. Karena kita adakan secara rame-rame seperti ini, artinya Bapak Ibu sekalian adalah merupakan dai-daiyah, mendakwahkan Islam kepada masyarakat kami. Itu tujuannya, dan setidaknya membangkitkan Islam kita dalam diri kita sendiri. Itu Bu ya. Akan kita peringati. Jadi terlepas kepada pendapat yang lain, gak suka dia apa peringatan malam itu bid'ah, nah gitu Pak. Paham seperti itu saya pakai. Kenapa? Paham gak ngaji. Makanya acara seperti ini kenapa diadakan? Bertujuan untuk kita isi dengan dakwah pengajian. Mengingatkan umat supaya apa? Menjadi hamba Allah yang takwa, itulah semulia-mulia makhluk. Kalau kita ini tidak sampai kita takwa, maka kita tidak ada nilainya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Manusia ini bahkan kata Allah, ulaika kal'an'am bal hum adallu. Manusia itu bahkan lebih hina daripada hewan, bahkan lebih sesat. Gaul organik. Kenapa? Saya pernah menyaksikan kita ini aja kalah dengan harga yang burung. Ya Bu ya. Saya pernah menyaksikan ada seekor burung Bu ditukar dengan Avanza baru. Karena kita ini selalu gelem burung kali, bermotor lah gelem. Di motor gue. Ya Bu ya. Apa yang dinilai kepada kita? Usahakan kepada benda tubuhnya Bu, ilar rel kalah terutama Bu. Ya sampai nanti. Yo ilar sampai kan ilar kan? Ya. Ini ceritanya. Di tahun 2005, saya berada di Jakarta tuh dalam rangka deklar servis. Karena saya koordinator deklar servis Sumatera Utara. Saya dipanggil di Surabaya, kemudian dibanding di Jogja dan di Bandung, ya. Nah, di sana kan makan enak. Urunan hotel makan di Bangkok orang bayar. Di satu pagi saya tawarin rekan saya, Ustaz, mau makan bubur? Oh Pak, selama pulang itu makan bubur bubur. Udah Pak, saya aja. Nah, jadi Bapak ini pesan bubur satu. Terus saya makan bubur, makannya Bapak ini ke toilet. Jadi tagihannya ini serahkan sama saya karena tahu itu satu kamar saya. Kalau nggak terjunnya, kaget itu. Kenapa? Satu piring bubur harganya Rp550.000. Percaya nggak sampai? Enggak ya Bu yo. Akhirnya bubur aja bubur itu ngeluh. Ya Bu ya. Kemudian saya tanya kepada pelayannya, Mas, saya tanyakan jangan marah ya. Kenapa Pak? Kok di Jakarta bubur kok mahal amat? Masa bubur sepiring bubur sampai Rp550.000? Kami di Medan di desa lah bubur aja bubur ngeluh. Bubur apa kita malah payu. Coba ya. Oh gini Pak. Satu piring bubur ini dicampur dengan 40 gram sarang burung walet. Bu tahu dari mana asal sarang burung walet Bu? Dari air burung bahasa Arabnya ilerre manowale. Ya Bu ya. Ilernya manowale dicampur jadi bubur 40 gram sepiring Rp550.000. Coba kita sampean, aku orang. Panggul bubur tambah lele. Orang juga. Subhanallah Bapak sekalian, itulah. Tapi kalau benar-benar kita ini memahami kita kaji, kenapa burung walet itu bisa mahal itu? Yang pertama diproses, betul. Apa prosesnya? Gua sampai perhatikan burung walet itu lebih aktif ketimbang omahku tuh.
Aku juga gedong Pak, tapi jadi gede tapi bodong. Ya, gua itu mas, bukan duit Pak, kalau nggak. Pantas mahal tuh. Ya, karena ada proses. Makanya hidup ini perlu proses. Dengan diproses, dengan nggak diproses tidak tahu. Sampai nang rugi, somang buat ibu, jabut di kilo, paling selesai. Ya. Cuma bona pakai Cino bu, bukan cek bungkusin goreng kayak bumbu reko, ketemu kena plastik, saya melingin. Virus cak, rekan ibu, masya Allah. Ya bu ya, masuk ke swalayan, tidak dikasih buku, sampai teman buku juga. Cuma bungkusnya udah Pak. Ya, kenapa prosesnya? Sama-sama ubi kan proses yang cuma sekian gram, sekian harganya. Tapi kalau kita nggak diproses bukan seperti itu. Apa seperti itu? Itu agama. Kita ini perlu ngaji. Ngaji, tiap jari dikatakan ngaji ini menghargai. Kenapa kita perlu peringati Nabi Muhammad ini kelahirannya? Kita belajar menghargai Kanjeng Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Satu-satunya hamba Allah yang Allah muliakan itu. Ya. Allah sendiri ngendika wonten firman-E. Di suatu hari sama kita ketahui Bu, Pak, bahwasanya Nabi Allah Musa itu satu-satunya nabi dari kalangan Bani Israel. Ya. Yang bisa ngomong langsung dengan Allah. Tidak seorang nabi pun Bu. Nabi Sulaiman belum juga. Nabi Adam awal manusia belum juga. Tapi Nabi Musa bisa ngomong dengan Allah langsung. Wa kalama Allahu Musa taklima. Allah berkata dengan Musa dengan sempurna kata. Tapi namanya Nabi Musa ini kan walaupun nabi juga dia manusia. Sedikit banyaknya ada bangganya loh. Ya, tapi karena Allah eman kepada Nabi Musa ini, sayang supaya jangan ada takaburnya dalam hatinya, diberi firman kepada Allah. Allahu ila Musa nabi Bani Israil annahu ma laqiyani wa huwa jahidun bi ahmad adkhaltuhunna. Allah telah memberikan wahyu kepada Musa nabinya Bani Israil. Annahu ma laqiyani wa huwa jahidun bi ahmad adkhaltuhunna. Hai Musa, sungguh siapapun dia dimanapun berdaya apapun adanya di bumi, engkau tidak percaya kepada Muhammad, pasti dia dimasukkan ke dalam neraka. Begitu mendengar mau masuk ke neraka, Nabi Musa gemetar, keringat, sambil menggigil atau bibirnya kok dia bertanya kepada Allah, ya Rabb, wa man Ahmad, ya Allah siapa Ahmad itu? Karena memang belum ada, ya, belum ada. Jadi nama sebelum Nabi Muhammad itu lahir namanya kan itu gelar dari Allah. Ya, kalau nama Muhammad itu gelar yang diberikan kepada anaknya Abdul Muthalib. Kemudian Allah menjawab pertanyaan kepada Musa. Ma khalaqtu khalqan akrama alayya kata tusma'u masmi fil arsh qabla an akhluqa as-samawati wal ard. Innal jannata muharramatun jami'i khalqi hatta yadkhuluha huwa wa ummatuh. Belum pernah menciptakan makhluk sedunia dia. Ini makhluk, ya, belum pernah menciptakan makhluk sedunia dia. Nabi Adam, Nabi dan Rasul tidak bisa semulia Muhammad. Nabi Isa Ruhullah tidak semulia Nabi Muhammad. Malaikat diciptakan ribuan jumlahnya. Pemimpinnya Nabi, pemimpinnya adalah Jibril. Juga tidak semulia Nabi Muhammad. Mana buktinya? Ya. Kalau disebut malaikat Jibril, apa jawabnya Bu? Alaihis salam. Nabi Adam alaihi
ada, itu namanya sudah ada. Maka itu Nabi Muhammad sebut Nabi yang awal dan Nabi yang akhir. Kalau ada orang yang menyatakan setelah Nabi Muhammad ada Nabi lagi, batal bu syahadat Rasulnya. Kalau dia mengimaminya secara terang-terangan, maka dia wajib disyahadatkan. Contohnya apa tuh? Gafatar. Ya. Gafatar itu pimpinannya Nabi. Udah mau dituntut. Saya pilih Nabi, bener kalau Nabi Nabi long kan. Ya. Jadi jangan percaya. Karena memang itu Nabi yang terakhir dan tidak ada Anda. Nah, bagus sekalian. Ini namanya sudah ada. Mana itu? Maka siapa saja yang telah mengetahui nama kalimat ini, kata tusmahu ma'al masmi fil aras, namanya dijadikan satu kepada nama Allah di aras. Mana itu? Itu yang disebut dengan syahadatain. Dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat itu sudah ada sebelum adanya langit dan bumi, sebelum adanya makhluk sudah ada di sana. Al-Quran. Makanya kepada kita umat Muhammad ini yang pertama sekali diajarkan dua kalimat syahadat. Kita dibangun mampu dengan rukun Islam yang 5. Berapa rukun Islam bu? 5. Ini perlu dikenalkan. Kita perlu ajarkan kepada anak kita cucu kita. Kenapa? Kalau nggak gitu bu, ini kesalahan orang-orang yang masuk gapatan, masuk alim lain itu dikarenakan kita para orang tua nggak ngerti apa itu. Makanya dulu Bapak sekalian, apakah itu dengan jadi pesantren diajarkan rukun Islam yang 5 coba TK ya. Ya, diajarkan. Kenapa? Supaya masuk betul-betul. Setelah apa? Maka dikaji. Ya, dikaji terus, jangan berhenti di situ. Nah, kita diwangsi. Iling-iling siromanung satu tokana olehmu ngaji, umpung turung ketekanan, malaikat jurupati, umpung turung ketekanan, malaikat jurupati. Seberapa buatan arti ini? Nggak ngerti bu? Kalau aku jurupati, bukan ya bu ya. Ingat wahai manusia, lanjutkan ngaji sebelum datangnya malaikat maut tadi itu bu. Jangan nanti sudah mati baru ngaji. Ya. Mau mati baru diletakkan Al-Quran di sana dunia. Bukan dibocor bu, berita motor ulang. Yuk, kita pernah bujuk nangka juga, pas masih bocor. Ya bu ya. Karena nggak mau ngaji, masa hidupnya bu, bisa jadi kubur udah diajar. Ya amatillah, baik hamba Allah. Jika datang kepada kamu dua orang makhluk, janganlah kamu takut. Itu adalah hamba Allah. Namanya munkar wa nakir. Kenapa? Hanya untuk memperjelas permasalahan yang diajarkan kepada kita. Jelas enggak? Kalau seperti ibu-ibu ini, yakinlah. Kalau kita sudah jelas, maka tanah ini Pak,
salam. Yauma yalqauna salam, hari itu dia diberikan ucapan salam kepada malaikat longgar. Nanti assalamualaikum ya amatillah. Karena kita udah biasa kalau ada orang salam menjawab, maka kita nggak kaget tuh. Mulai itu nih orang salam itu jawab, ya. Maaf, karena saya pas angin tadi kan aku jalan deh. Nah, bagus sekalian. Ya, malaikat longgar itu mempertanya kepada kita ada 5 hal. Yang pertama, marabbuka, siapa Tuhanmu? Tolong kita perjelas bu. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Nabi itu ada panutan bos. Ya. Wa ma imamuka, siapa imammu? Mampu jemaah sholat jauh ya. Nah itu siapa jawab enak bukan ya. Wa ma iblatuka, di mana kiblatmu? Wa ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Dulu ini limo. Webo dulu lanang telu, tapi sih telu lah Jakarta lah gini. Nah ini jawabannya tanya sama yang ini harus kita perjelas dulu. Ya, kalau kita mau sebelum kita mati perlu perjelas. Nah bapak sekalian, ya. Ternyata kemuliaan agama itu tidak ada di sana dingin. Namanya sudah ada terlebih dahulu di arah sana yang termaktub dalam kalimat syahadat ini. Ya. Bahkan Allah menyatakan di sana, innal jannata muharramatun jami'i khalqi hatta yadkhuluha wa ummatu. Sesungguhnya surga itu milikku, cita-citaanku kata Allah, ku haramkan untuk semua makhluk yang kuciptakan sebelum Muhammad beserta umatnya masuk atau berada di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, walaupun Nabi Muhammad Nabi yang akhir, ya, tapi penentu. Walaupun kita ini umat yang akhir bu, tapi kita penentu. Sedulunya kita beserta Muhammad itu berada di surga. Umat Nabi Adam dulu bu, Nabi Nuh belum bisa masuk surga. Ini kayak badannya. Kenapa? Yang bakal dicepat disidang itu kita. Kenapa? Kita umurnya paling pendek bu. Berapa umurnya bu? Berapa? 63. Kalau ikuti dari usia Rasulullah. Tapi sebenarnya nggak gitu ya. Umur kita itu cuma 24 jam sampai random. Itu didasari dengan 2 kalimat syahadat. Maka saat ini Bapak Ibu kalau kita pelajari cukup komplit. Ya. Syahadat seseorang itu diakui yang memiliki 2 kalimat syahadat, sah yang memilikinya apabila ada 4 macam. Yang pertama diketahui, apa diketahuinya? Apa itu syahadat? Artinya kesaksian, bersaksi membenarkan dia atau tidak. Diketahui, ikrar bilisan, bacaannya, betul kan dulu? Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Intinya di mana? La ilaha illallah Muhammadar Rasul. Mari Pak Bu, kita yang sudah setiap hari berapa kali kita baca ayat syahadat? Yang wajib 5. Ya Bu ya? Kapan itu? Di saat kita 2 lubang hidung, 2 telinga, 1 mulut, dubur dan kubul. Ada yang lebih Bu? Ada yang Bu ya? Ada yang kurang? Pasti Bu ya? Masya Allah. Kira-kira kita pakai otak ini kurang, turun meneh, akhirnya gede ya Bu? Masya Allah. Manfaatnya besar sekali Pak. Ambilkan saja. Kita ini nggak bisa melihat dengan lubang mata kita ini gimana? Kasihan dulu caranya kok buta. Oh ya. Bisa melihat tapi nggak semua. Cari Pak. Kita balik. Itu yang gue nggak tahu dia ketinggalan. Ya. Kalau sekarang itu saya mana semangat nggak kenal. Ya. Lalu saya hidupnya gimana? Tahukah kita? Hidupnya tubuh ini Bu, bisa hidup dia, ini satu-satunya alat. Nah
sia-sia, jangan sampai disia-siakan. Ya. Berbeda ibadah tidaknya. Yang masuk ibadah, yang keluar ibadah. Kalau tidak, busuk. Ya. Kubur. Kalau sudah perintah yang dua itu butuh perintahkan, udah kemamaan tuh. Harus mulai setiap perintah ada gitu. Lima minum kalau lepas. Kita enak, ada mau semut terus sibuk. Banjir, ya. Dosa. Ini makanya kita disuruh bersaksi. Dengan hati-hatilah Bu, melaksanakan, menjaga 90 waktu kita ini Bu. Karena potensial mengandung dosa. Ya. Artinya kita suruh bersahadat, bersaksilah. Iya Bu. Makanya kita hati-hati. Ya. Nah, ini sekalian. Ayo kita jalani syahadat ini. Syahadat adalah merupakan dua kalimat. Ada yang hablum minallah, ada yang hablum minan nas. La ilaha illallah. Itu hablum minallah. Muhammadur Rasulullah, hablum minan nas. Jadi siapapun dimanapun orangnya, kalau dia masih mau berpegang kepada dua ini, insya Allah tidak akan pernah gantinya. Duribat alaihi billah aina masukiku, akan rendah dan hina dimanapun kata oleh siapapun dia, illa bihablin minallah wa hablin minan nas, kecuali orang-orang yang mau menghubungkan diri kepada Allah dan mau berhubungan kepada manusia. Wa ba'du minallah wa duribat alaihi maskana. Siapa saja yang tidak mau berhubungan kepada Allah dan kepada manusia, maka Allah murka kepadanya. Dan dia akan digolongkan menjadi manusia yang rendah. Asfala safilin. Ya. Tempatnya seperti aspal di bentuk wong. Kena belek. Aspal. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini apa lagi saya ada Bu? Kita lanjutkan banyak lagi Pak. Ya. Syahadat ini menentukan umur kita. Bukan 63 tahun Pak Bu, tapi cuma 24 jam. Coba kita hitung. La ilaha illallah. Kita nomor berapa Bu? Berapa umurnya? Berapa itu Bu? Sampai itu rantang. Ya. Muhammadur Rasulullah. Kita nomor berapa Bu? 95 orang ke 5 orang. Berbasian ya Bu ya? Masih mau berbasian Bu, orang seperti itu biru. Mari kita sebentar ya, supaya kita jangan salah meletakkan. Ya. Nomornya Bu, 2. Berapa ya Bu ya? Makanya berwarna tapi apa masih loh. Ya. La 2 ilaha. 2 tambah 3 5. Illa 3. Allah alif lam ha 4. 8 tambah 4 berapa Bu? 12. Ibu ya. Muhammad bin Hamindal 4. Rasul Ra sin waw lam 4. Allah alif lam ha 4. Kalau 4 kali 3 sama dengan 12. 12 tambah 12 sama dengan 24. Bilaili wan nahar arba'u wa isrin sa'ah. Sedina sewengi iku ana ning 24 jam. Terus berbeda. Menurut kan barang dulu kita Pak. Zaman kita itu pada